Seperti yang kalian lihat di atas meja ini ya, ada beberapa produk workset yang akan saya review. Yang ini sudah saya review, yang ini belum ya. Ini paku tembak dari workset, yang ini adalah lem tembak. Lem tembak yang ini menggunakan cordless, sementara untuk paku tembaknya yang kali ini menggunakan angin. Kalau yang menggunakan baterai kemarin sudah saya ulas ya. Yang ini nanti kenapa saya tampilkan lagi, karena ini nanti akan menjadi hadiah giveaway. Kalau kalian mau tahu syaratnya, jangan di skip-skip ya. Nanti akan saya sampaikan untuk syarat-syarat giveaway-nya. Oke, kalau kalian penasaran bagaimana performa dari ini mesin paku tembak dan juga untuk glue gun-nya, stay tune, kita intro dulu. Oke teman-teman, yang pertama akan kita ulas adalah mesin paku tembak ya. Ini menggunakan angin, untuk tipenya adalah PNT 387. Itu untuk tipenya ya teman-teman ya. Untuk kemasan produk, dus berwarna khasnya workset, warna hitam dan juga kuning. Di sini ada keterangan untuk spek dan juga untuk fitur-fiturnya ya. Nanti kita akan ulas secara tersendiri aja supaya lebih detail. Untuk harganya adalah 540 ribuan di marketplace online. Link pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Oke, pada paket pembelian di sini ada buku panduan penggunaan. Kita lihat ya, berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Sepertinya masih berbahasa Inggris semua ya. Ya, benar. Ini masih berbahasa Inggris semua ya. Untuk buku panduannya ini masih berbahasa Inggris semua. Lalu di sini kita mendapatkan minyak untuk paku tembak dan kunci hex. Di sini dapat coupler juga kitanya, coupler. Lalu terakhir unit mesin paku tembaknya. Cantik ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini nih. Oke, untuk build quality-nya ya, harga 500 ribuan dengan build quality seperti ini saya rasa sudah oke sekali ya. Material bahan dari mesin paku tembak ini didominasi dengan logam ya. Untuk bodinya ini logam, lalu untuk tempat magazinnya ini juga logam ya. Dan untuk tipnya ini ada rubbernya, ada karetnya di sini. Di handle juga dilapisi dengan karet yang ini enak sekali ya, feels genggamannya itu mantap. Lalu ada bumper karetnya juga di sini. Apabila terjadi benturan tidak langsung mengenai bodinya, jadi safe ya. Ya oke ya, untuk harga 500 ribuan dengan build quality seperti ini saya rasa tidak ada yang bisa kita komplain. Lalu berikutnya untuk fitur-fitur juga sudah lumayan lengkap. Di sini ada quick release ya. Apabila terjadi nyangkut pada paku tembak ini, ada paku yang nyangkut, ini gampang sekali. Tidak seperti paku tembak biasa ya, yang harus kita buka-buka dulu menggunakan kunci. Ini langsung diangkat saja, ditarik seperti ini. Ditarik seperti ini ya, maka dia langsung terbuka. Kita langsung bisa keluarkan pakunya. Untuk mengaitkannya tinggal seperti ini aja ya. Gampang, nggak susah. Lalu udah ada fitur safety-nya juga. Pada tipnya ini sudah dilengkapi dengan safety. Jadi harus ditekan dulu ke media untuk kita memaku ya, yang akan kita paku seperti ini. Baru triggernya bisa ditekan. Kalau ini tidak ditekan maka ya ini triggernya loss seperti ini saja ya. Tidak ada dayanya dianya. Lalu berikutnya di sini ada tempat pembuangan anginnya ya, sudah dilengkapi dengan tempat pembuangan anginnya. Bisa kita atur di sini. Lalu untuk magazinnya juga ini enak sekali ya. Untuk mengeluarkannya tinggal nggak susah ya teman-teman ya. Nah, tinggal tekan seperti itu aja. Jadi enak sekali, tidak menyulitkan kita. Oke ya, untuk fitur-fitur juga saya rasa ya udah mantap sekali. Untuk spesifikasinya, paku tembak ini 2-in-1 ya, 2-in-1 teman-teman. Jadi bisa paku yang model U dan paku yang model F yang lurus ya. Di sini kita lihat sendiri ya. Untuk apanya nih? Pakunya bisa sampai dengan 50 mm yang lurus ya. 10 sampai dengan 50, F10 sampai dengan F50. Lalu untuk yang bentuk U sampai dengan ukuran 40 mm. Ukurannya magazin untuk capacity staples-nya adalah 100 ya. Dan untuk operating pressure-nya adalah 70 sampai dengan 110 PSI. Untuk maksimal pressure-nya adalah 120 PSI ya. Jadi kalau ditanya apakah bisa menggunakan kompresor kecil, ya nggak jadi masalah ya. Asalkan tekanan dari kompresornya adalah
70 sampai dengan 110 PSI. Mau berapa pun tabungnya asalkan tekanannya segini bisa ya menggunakan paku tembak ini. Di buku panduannya juga sini tertulis jelas ya teman-teman ya, tertulis jelas di sini. Jadi ya lebih baik baca-baca buku panduannya agar tidak salah cara menggunakan ya. Untuk menghindari kerusakan juga, nih bisa dilihat sendiri ya. Untuk jenis pakunya 2 ya, seperti ini. Yang model U dan model lurus. Unboxing kedua kita akan buka untuk lem tembaknya ya. Lem tembak cordless menggunakan baterai Woxat yang 20 volt. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Ini untuk kemasannya sama saja seperti paku tembak tadi ya teman-teman ya. Khasnya Woxat, dus yang berwarna hitam dan kuning ya. Di sini ada tulisan untuk spesifikasi dan juga fitur-fiturnya. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Dan untuk harganya ini kalau tidak salah harganya adalah 260 ribuan ya. Link pembeliannya saya sertakan juga pada kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita lihat ya apa saja kita dapatkan. Di sini ada buku panduan dan juga kartu garansinya seperti biasa ya. Untuk buku panduan dari Woxat ini masih berbahasa Inggris. Lalu kita mendapatkan juga untuk isi lem tembaknya ya. Refill lem tembaknya ada banyak nih dikasih. Mantap ya. Lalu kosong ya, sudah tidak ada apa-apa lagi. Unit lem tembaknya kurang lebih bentuknya seperti ini. Mirip-mirip Inco ya. Oke, untuk build quality dari lem tembaknya ini khasnya Woxat ya teman-teman ya. Ini material bahannya didominasi oleh plastik. Kualitas plastiknya oke sekali. Mantap ya untuk kualitas plastiknya, bisa dilihat sendiri di sini. Mantap kan? Seperti produk mahal, padahal kalau dilihat dari harganya sih tidak terlalu mahal ya. Dilapisi dengan karet juga pada handle ya, ini karetnya. Lalu pada ujung nozzle-nya juga dilapisi dengan karet. Jadi ini dapat melindungi tangan kita dari panasnya nozzle-nya ini ya. Yang ini karet juga nih di sini. Rapih dan ya oke lah ya. Untuk build quality-nya saya rasa tidak ada yang bisa kita hina ya. Ini bagus sekali untuk build quality-nya. Lalu untuk fitur-fitur yang ada pada lem tembak ini, di sini pada nozzle-nya ini diberikan grip karet ya. Jadi melindungi tangan kita. Ini fitur safety ya. Lalu tombol on off di sini. Tombol on off-nya ada, di sini ada triggernya, tinggal tekan ya layaknya lem tembak pada umumnya ya teman-teman ya. Untuk mengisi lemnya dari belakang sini nih. Dan fitur unggulannya sudah pasti ya. Di sini dia menggunakan baterai dan ini ada lampu indikator apabila dia menyala berwarna merah ya teman-teman ya. Untuk spek tertulis pada lem tembak ini, baterai yang digunakan adalah 20 volt, waktu pemanasannya 3 sampai dengan 5 menit. Nanti kita akan uji ya apakah sampai 5 menit atau lebih. Lalu untuk flow of glue-nya adalah 18 gram per menit. Glue stick size-nya ini ya, ukuran stick glue-nya ini adalah 11 kali 150 mm. Baru tipe baterainya Li-ion, charging time-nya 4 sampai dengan 5 jam. Saya rasa sih nggak sampai ya kalau menggunakan baterai 2Ah itu untuk Woxat nggak sampai 4 ya. Paling tidak 2 jam paling lama. Nanti kita akan uji ya. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, pada konten kali ini saya akan memberikan giveaway. Ada 3 buah item yang saya akan berikan kepada kalian. Untuk pemenang pertama akan mendapatkan bor 12 volt dari Woxat ini ya. Yang kedua akan mendapatkan ini adalah sebuah gerinda dari Inco. Yang ketiga adalah bor cordless add-on 12 volt juga. Ketiganya ini sudah saya ulas juga di channel saya. Jadi kalau kalian mau tahu bagaimana performanya, silakan cek-cek video saya ya teman-teman ya. Dan untuk syarat mendapatkan giveaway-nya itu gampang. Yang pertama, like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Lalu kalian juga harus follow Instagram saya, wajib ya, follow Instagram Nunas Woodworking. Dan yang terakhir syaratnya adalah kalian harus share link video ini ke sosial media kalian, mau di Facebook, mau di Instagram, mau di WhatsApp, terserah, nggak peduli saya ya, pokoknya sosial media kalian. Dan jangan lupa cantumkan bukti capture-nya, dikirimkan ke DM Instagram saya. Dan ada pertanyaan juga yang harus kalian jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah,
apa konten pertama saya? Apa konten pertama saya ya? Jadi konten yang pertama kali muncul di channel Nunas Tool Review. Nanti kalian cari-cari ya di situ ya. Dan jangan lupa bubui hashtag. Bubui hashtag giveaway 25.000 subscriber ya. Giveaway 25.000 subscriber. Sudah saya tuliskan tuh, silakan diikuti aja. Hashtagnya jangan salah ya teman-teman ya. Karena itu nanti untuk mengundi siapa yang menjadi juaranya atau siapa yang beruntung. Oke, gitu aja ya. Jangan lupa semua syaratnya harus dipenuhi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan uji performa dari mesin paku tembak ini ya. Saya menggunakan paku ukuran terpanjang yang bisa ditampung F50. Dan sebelum kita menggunakan paku tembak, harus dilumasi dulu ya. Dengan minyak yang kita dapatkan pada paket pembelian. Tadi sudah saya masukkan ke dalam agar piston yang di dalam ini terlumasi biar tidak cepat aus. Lalu untuk tekanan yang saya gunakan di sini saya menggunakan 80 PSI, 80 PSI saja ya. Oke, kita langsung coba. Untuk medianya adalah kayu, ini adalah kayu mahoni, kayu keras. Kita lihat bagaimana performa dari mesin paku tembak ini. Ya, bekerja dengan baik ya teman-teman ya. Di sini bisa dilihat sendiri. Biasanya kalau saya menggunakan paku tembak 2-in-1 yang 2-in-1 seperti ini, kalau kita gunakan paku yang model F atau yang lurus, biasanya menimbulkan bekas yang tidak bagus ya kalau digunakan untuk permebelan. Harus dilapisi dengan dempul untuk menghilangkan bekasnya. Tetapi untuk paku tembak ini lumayan lah. Ya ada bekas sedikit di sini, tetapi tidak terlalu parah. Ya, apakah karena ini menggunakan kayu keras? Kita akan coba di media multiplex ya. Apakah menimbulkan bekas juga? Pengalaman saya tuh begitu teman-teman. Menggunakan paku tembak 2-in-1 biasanya menimbulkan bekas. Ya walaupun ada keunggulannya tetapi ya minusnya seperti itu. Makanya saya tidak menggunakan paku tembak 2-in-1. Tetapi kalau ini bisa tidak menimbulkan bekas, ya mantap sekali. Kita akan ubah menggunakan paku. Ini ukurannya adalah F20 ya. Kita lihat. Nah, ini medianya adalah multiplex. Wis, ini mantap ya. Ini saya katakan mantap. Nih ya, bisa dilihat sendiri. Ya memang ada sedikit bekas ini ya, pistonnya ya. Bekas pukulannya itu ada di sini. Tetapi tidak terlalu kelihatan, samar teman-teman. Ini juga pakunya masuknya sempurna sekali. Jadi tidak menongol dan tidak terlalu dalam masuknya. Tekanan 80 PSI saya rasa sudah cukup ya. Ini sudah mantap. Untuk hasilnya oke nih. 2-in-1, tapi kalau digunakan untuk mebel nih oke juga nih. Bisa dilihat sendiri ya untuk hasilnya. Karena paku tembak ini 2-in-1 ya. Jadi uji coba kedua saya menggunakan paku jenis U seperti ini. Dengan panjangnya ini adalah 25 mm. Dan untuk memasangnya tinggal diselipkan saja seperti ini nih. Diselipkan ya di antara sela-sela besinya ini. Nih seperti ini ya. Ini ada sela-selanya, tinggal kita masukkan saja. Udah, tinggal kita tekan untuk magazinnya. Oke. Kita akan coba ke media multiplex lagi. Nah, mantap nih. Masuk ya. Oke. Masuk. Ini tidak menonjol ya. Ini rata ini. 80 PSI cukup ya. Dan alasan kenapa 2-in-1 yang model 2-in-1 seperti ini, apabila kita menggunakan paku jenis F atau yang lurus, akan meninggalkan jejak
pada media yang kita paku itu karena dirancang untuk lidah pistonnya itu dirancang modelnya pipih ya, untuk paku jenis U seperti ini dirancang seperti ini. Jadi ya mau tidak mau apabila kita menggunakannya, piston yang keluar itu, nah ini pistonnya ini, lidah pistonnya itu ya keluar ya panjang ya. Jadi tidak satu titik seperti kalau kita menggunakan paku tembak yang biasa. Nah, seperti ini misalnya. Ini lidah pistonnya satu titik seperti ini. Sementara kalau yang model seperti ini, lidah pistonnya itu panjang. Jadi apabila kita gunakan paku jenis F atau yang lurus, ya dia akan menimbulkan bekas gitu loh. Oke, pengujian berikutnya saya akan coba memaku secara cepat ya pada media kayu mahoni ini. Kita akan lihat bagaimana performanya. Kita lihat ya. Oh, dia jadi harus mengisi lagi ya, mengisi anginnya lagi. Pada saat kita tekan begini dia keluar anginnya. Jadi harus mengisi lagi. Nah, ini keras lagi. Nah, harus ngisi dulu ya untuk tabungnya. Kita lihat ya, kita hitung berapa paku yang bisa dikeluarkan secara cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paku teman-teman. Kalau kita memaku secara cepat, 7 paku bisa dikeluarkan secara terus menerus. Setelah 7 paku kita harus membiarkan anginnya terisi lagi ke dalam tabungnya. Kita ulang lagi nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 paku teman-teman. Ya oke lah ya, kita mau menggunakannya cepat-cepat juga untuk apa? Ini hanya sekedar pengujian ya. Oke, untuk paku tembaknya lumayan mantap ya. Untuk harga 500 ribuan saya rasa sudah oke sekali. Sekarang kita akan menguji lem tembak ya. Tadi paku tembak, nih lem tembak. Ini baterai sudah saya isi sampai full, baterai 2Ah. Kita akan lihat apakah klaimnya dengan waktu 3 menit sudah panas, 3-5 menit ya. Kita tunggu 3-5 menit. Saya ambil stopwatch dulu ya. Oke, di sini sudah saya siapkan stopwatch. Kita akan lihat ya, kita nyalakan, kita tunggu 5 menit. Oke, sudah 4 menit 27 detik. Kita lihat. Sudah bisa teman-teman. Sudah bisa, tidak sampai 5 menit. Lemnya sudah bisa keluar. Sudah bisa moncrot ya. Moncrot bagaimana bahasa yang bagusnya ya. Sudah bisa dipakai nih. Nah. Lancar sekali ya. Lancar sekali. Lancar sekali. Enak nih, mantap. Singkirin dulu ya, supaya nggak kena ya. Ini performanya mantap juga nih. Lancar sekali ya, lancar jaya. Coba lagi. Nah, ini enak nih. Kalau teman-teman suka kerajinan tangan, ini oke sekali nih. Ini recommended sekali ya. Harganya 200 ribuan. Ya tidak include baterai memang, tetapi ya oke lah ya. Kalau kalian sudah punya bornya, ini oke sekali nih. Mantap. Mantap, ini asli mantap ya. Performanya bener-bener mantap. Dan ini ya, kalau kita pegang nih ujungnya ini nih, misalnya tidak sengaja terkena kulit gitu ya. Ini ya panas memang, tetapi tidak akan melukai kita ya. Nih, ini bisa saya pegang nih. Tapi jangan ujung yang ini pasti panas banget ya. Ya oke lah ya, ada perlindungannya seperti ini. Oke teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan saya mengenai kedua produk dari Wokset, lem tembak dan juga paku tembak ini ya. Ya kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana pengalaman saya menggunakan kedua alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda atau tidak sependapat ya nggak jadi masalah ya. Dituliskan saja pada kolom komentar.
Oke, yang pertama untuk build quality, nggak ada komplain sama sekali. Kedua produk dari Worksite ini benar-benar bagus ya untuk build quality-nya, memang benar-benar difikirkan sekali. Jadi tidak ada yang terkesan asal-asalan untuk build quality-nya. Jadi ini sudah oke sekali. Lalu berikutnya untuk fitur-fitur juga saya rasa semuanya berguna ya teman-teman ya. Fitur yang ada pada kedua alat ini semuanya berguna, semuanya juga terpakai. Jadi untuk fitur juga saya nggak ada komplain. Untuk spesifikasi juga saya rasa sama ya. Ini juga nggak ada komplain sama sekali. Speknya ya sesuai-sesuai saja ya. Dan untuk spek yang ada pada kedua alat ini saya rasa sih sesuai dengan harga yang diberikan. Lalu berikutnya adalah performanya. Seperti yang kalian lihat tadi ya. Untuk performa dari kedua alat ini juga sama sekali tidak mengecewakan ya. Paku tembaknya oke. Lalu untuk lem tembaknya juga oke. Untuk performa nggak ada yang bisa kita komplain juga. Dan saya rasa ya dengan harga yang ditawarkan, ini 500 ribuan untuk lem tembaknya. Lalu untuk ini terbalik saya ya. Ini 500 ribuan untuk paku tembak, lalu 200 ribuan untuk lem tembak, tidak include dengan baterai. Saya rasa sudah sesuai untuk harganya. Bahkan dengan build quality seperti ini, saya rasa ini sudah murah ya untuk harga segitu. Dan untuk tingkat kenyamanan penggunaan, saya akui untuk paku tembak ini nyaman digunakan ya. Tidak susah untuk menggunakannya atau tidak susah untuk mengontrol tembakannya, itu gampang sekali. Jadi mau dalam atau tidak kita menggunakannya atau memakunya itu ya gimana ya, untuk tingkat kedalaman pakunya itu kita bisa sesuaikan dengan tekanan yang ada pada ini ujungnya ini ya, pinnya ini. Jadi semakin dalam kita menekannya, maka pakunya akan masuk semakin dalam juga. Dan akan, kalau kita agak menggantung ya, maka pakunya juga tidak masuk secara keseluruhan. Jadi itu fitur yang sangat berguna menurut saya. Dan fitur safety-nya ini juga saya sangat-sangat suka ya. Jadi tidak berbahaya, apalagi kalau seperti saya ini ya. Workshop saya ini ya di garasi. Terkadang kalau saya berangkat ke kantor, istri tidak bisa mengawasi anak-anak, saya lupa untuk mematikan kompresor, paku tembak tuh ada tuh. Memang saya letakkan di tempat yang tinggi. Tapi ya namanya anak-anak bisa aja manjat kan. Bisa ditembak kan bahaya. Itu makanya saya sering cabut itu untuk selang paku tembak tuh saya cabut ya supaya tidak berbahaya. Tapi namanya juga manusia ya, namanya manusia kadang ada lalai dan hilaf. Ini sangat berguna menurut saya ya. Jadi fitur keamanan seperti ini nih ya saya rasa adalah fitur wajib untuk paku tembak. Lalu berikutnya untuk lem tembaknya juga ini saya rasa juga nyaman ya digunakan, handle-nya pas. Lalu untuk lemnya juga keluarnya sangat-sangat lancar. Saya pernah pakai paku tembak cordless yang dari brand yang mirip ya, untuk warnanya itu mirip, nggak usah sebut merek ya. Pernah saya ulas juga, untuk performanya jauh di bawah ini menurut saya. Untuk harganya sih mirip-mirip aja, tapi untuk performa jauh di bawah ini. Ini nyaman sekali menggunakannya. Ya ini juga oke ya menurut saya. Jadi apakah kedua produk ini recommended? Saya rasa ini recommended untuk dibeli dengan harga yang ditawarkan ya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.